satu tujuan. Jangan ragu, kita maju komunitas. Jadi rumahmu, dari pojok kita kumpul untuk terus maju. Dari pojok kita kumpul di pojok komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunitas. Senang sekali rasanya di kesempatan kali ini bertemu kembali bersama saya Putri Zen dan Saya Rangga. tentunya kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan ya di segmen Pojok Komunitas ya. Tentunya pemirsa kita akan mengundang ini komunitas-komunitas yang keren Rangga. Waduh, komunitas apa itu Putri? Kali ini kita akan mengundang komunitas konten kreator. Oke. Tapi sebelum itu, kita kan berteman nih mutualan ya di sosial media. Kamu kemarin itu sempet ya terjun di dunia konten kreator. Nah, tapi konten kreatornya yang gimana nih? Kalau kamu yang gimana? Nah, kalau aku pribadi, itu konten kreatornya itu lebih ke arah pariwisata. Oh pariwisata. Iya, jadi kita jalan-jalan banyak gitu. mempromosikan tentang pariwisata nih. Oh, Contohnya Kota pariwisata. Medan. Nah, kayak gitu Putri. Berarti seputar pariwisata ya? Seputar pariwisata. Berarti kamu anaknya suka traveling dong? Iya, gitu sih. Tapi sekarang masih aktif juga untuk konten? Masih Aktif ya. Biasanya kalau ngonten itu siapa sih yang ngebantu? Nah, kita tuh ada teman-teman dari Jakadara Kota Medan, Putri. Jadi kita buat kontennya itu bareng-bareng sama komunitas. Oh sama komunitasnya untuk Iya. buat konten. Jadi memang udah dikonsepin ya Iya, gitu. tapi dia tujuannya lebih ke arah pariwisata, kuliner, sama seputar Kota Medan sih lebih tepatnya. Gitu berarti kamu suka makan, suka jalan-jalan ya? Iya. Tapi sekarang masih aktif juga di sosial media. Gak begitu sih, makanya pengen belajar nih sama konten creator kita ini. Yes, benar sekali. Jadi udah nggak terlalu aktif ya. Tapi jangan sampai tutup akun ya. Siap. Nah pemirsa tentunya ya hari ini kita ngomongin tentang konten creator. Tapi kali ini berbeda dengan konten-konten creator lainnya. Biasanya kalau konten creator biasanya influencer, benar Ya, ya? benar. Selebgram. Terus ada food vlogger Oke. gitu ya. Tapi kali ini kontennya ini sangat mengedukasi loh. Tentang Sangat-sangat apa ini ya, memberikan Put, ya? inspirasi. Jadi ini ada seorang guru. Oke. Jadi seorang guru ini tergabung dalam sebuah komunitas guru konten kreator ya. Jadi ada 2 orang tentunya yang akan menginspirasi kita di sini. Guru tapi jadi konten creator? Iya, jangankan guru. Sekarang kita mau jadi apapun udah bisa harus ngonten kan? Iya sih. Iya kan? Untuk menambah value juga, untuk menambah biasanya personal branding sih, ya kan? Nah, sepertinya pemirsa penasaran ya dengan narasumber kita, langsung saja kita undang. Ini dia ada Bang Denny Dahriansyah Lubis dan Kak Mentari Asgara Putri. Halo Bang. Selamat datang. Boleh silakan. Silakan. Iya, ditempati kursi panasnya. Mana yang paling panas kira-kira? Oke, wah panas sekali ya. Oh, ini Waduh. Karena ini tadi saya yang duduk gitu ya. Oke, panggilannya siapa nih Bang? Denny aja. Bang Denny. Kalau kakaknya? Kak Tari. Kak Tari. Oke, kita manggilnya Bang Denny dan juga Kak Tari. Kak Tari apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Bang Denny? Sehat selalu. Sehat lah. Waduh, Bang Denny ini ceria kali ya. Iya, karena memang harus mengedukasi dan menginspirasi ya Bang ya. Banyak Iya, orang gitu ya. Banyak orang. Iya, kita nih butuh motivasi nih. Waduh, berat ini. Bener Kita Bang. sebenarnya ya kan? Kita Iya. sebenarnya butuh dimotivasi nih. Apalagi kalau Gen Z ini kalau udah motivasinya hilang kayak udah bubar tuh semuanya. Udah nggak tahu lagi arahnya gitu ya. Iya. Apalagi terkait dengan konten kreator. Ini kita harus belajar dengan suhunya nih pemirsa ya. Jadi Kak Tari dan juga Bang Denny ini termasuk dalam sebuah komunitas guru kreator konten Sumut ya. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang menaungi guru-guru yang memiliki konten-konten yang mengedukasi banyak murid-murid, bukan hanya di satu sekolah aja tentunya ya, tapi di banyak sekolah nih pemirsa. Kalau Bang Denny ya, kita ke Bang Denny dulu. Bang Denny kegiatannya sehari-hari selain berprofesi sebagai guru. Iya, saya selain berprofesi sebagai guru, saya juga suka mendongeng, Kak Putri. Suka mendongeng, biasanya saya ke sekolah-sekolah yang mau menerima saya. Yang mau menerima saya untuk berbagi cerita kepada siswa-siswa di sekolah Kok sana. sedih kali Bang, ada berapa penolakan yang Abang terima?
Oh nggak ada, Oh, malah nggak ada, ya? malah seneng mereka ke sekolah-sekolah itu seneng menerima saya untuk bercerita sama anak-anak, karena yang kita bagikan kan yang saya bagikan cerita-cerita yang positif lah, yang ada moralnya untuk anak-anak SD khususnya. Oh gitu, berarti Iya. awalnya itu ngedongeng gitu ya. Dongeng-dongengnya tuh bisa yang kayak kukutuk kau jadi batu. Oh tidak. Oh, enggak ya. Jadi biasanya kalau dongeng itu tentang apa? Dongeng-dongengnya itu ya dongeng-dongeng fabel yang di dalamnya kita usahakan kita hindari kekerasan, karena yang kita ajak untuk mendengarkan cerita kita adalah anak-anak SD, TK bahkan dan playgroup bahkan gitu. Nggak mungkin kita memberikan cerita dongeng kita masukkan unsur-unsur kekerasan di situ, itu saya hindari gitu. Oke, karena kan sekarang ya Rangga, anak-anak ini kan biasa apa yang dilihat itu yang ditiru. Iya, gitu benar. ya. Apalagi anak-anak sekarang masih TK, masih playgroup, kita bilang udah dikasih gadget gitu. Jadi harus waspada juga terhadap Iya, konten. benar-benar. Kalau Kak Tari, kegiatannya apa Kak? Kegiatannya selain ngajar ya itu tadi membuat konten tapi dengan media-media gitu. Media-media. Jadi kayak saya membuat media-media pembelajaran kemudian di videoin gitu kan. Nah, media-medianya ini nantinya juga akan saya gunakan untuk ngajar di kelas gitu. Oke, nah kamu sebagai konten kreator nih, Waduh. apa yang ingin kamu tanyakan nih Rangga? Nah, kira-kira apa sih motivasi utama untuk bisa jadi content creator? Karena kan kalau anak Gen Z sekarang itu dia pada malu nih nunjukin mukanya ke depan kamera. Ya. Gimana nih menurut Bang Denny ataupun Kak Tari? Siapa dulu nih? Bang Denny dulu. Sud aja dulu, Sud. Kalau saya sih awalnya itu ya karena suka dongeng, suka bercerita, saya juga mengajak anak saya nih. Tujuan awalnya sih supaya anak saya bisa ngomongnya lancar, public speakingnya cukup bagus gitu kan. Jadi saya ajak dia ikut bercerita. Nah, lama kelamaan seiring berjalannya waktu dongengnya juga tetap jalan gitu kan. Kebetulan ngajar di Reels kan kita selalu lihat guru-guru selalu buat konten segala macam. Nah, kalau saya pengen juga nih gitu kan. Akhirnya saya buat juga. Saya lebih ke motivasi untuk diri sendirilah sebagai guru gitu, untuk keluh kesah lah, kita curhat lah di sosial media itu itu kontennya kalau saya. Berarti dari keresahan pribadi nih. Keresahan pribadi kebanyakan. Berarti banyak kali masalah abang ya? Waduh. Kalau lagi hidup pasti ada masalah. Tapi kayaknya udah over ya bang, bingung gitu ya mau ngasih masalahnya ke siapa, berbagi aja gitu lah ya Iya, ke benar-benar. pemirsa Iya, gitu. benar. Kalau Kak Tari apa yang memotivasi? Awalnya motivasi itu karena situasi dan kondisi. Karena kebetulan saya kan mengajar di sekolah dasar yang mana itu sebenarnya bukan di kata daerah pinggiran ya, cuman kondisinya itu sekolah negeri kan, yang mana anak-anaknya itu kebanyakan dalam lingkungan keluarga yang kurang mampu atau menengah ke bawah kalau bisa kita bilang kan. Nah, di situ saya termotivasi awalnya itu dari sebuah buku tulis awalnya. Buku tulis, Buku kenapa? tulis. Buku tulis. Buku tulisnya itu waktu itu saya mengajar di kelas 4 dan di tahun ajaran baru, tetapi buku tulis itu tidak berganti. Bukan buku tulis yang baru. Oke. Tapi buku tulis bekas yang dipakai dari kelas sebelumnya. Ketika saya bertanya kepada siswa itu, "Kenapa kamu pakai buku yang sudah mau habis?" Tapi kata orang tua saya, "Bu, buku ini saja dulu dipakai, nanti kalau sudah ada uang baru kita pakai yang baru." Nah, kemudian saya mulai menelusuri nih, mengenali karakter siswa saya satu persatu. Ternyata memang rata-rata dari keluarga yang kurang mampu. Nah, karena itu terkadang untuk membuat sebuah pembelajaran, kita kan membutuhkan media atau mau membuat praktek ini dan itu gitu kan. Tentunya kita membutuhkan biaya. Nah, kalau saya berpikir kalau siswa saya saja kondisinya seperti ini, bagaimana mungkin bisa saya minta besok bawa ini ya, Iya, benar. besok bawa kertas ini ya, besok bawa ini ya. Kayaknya hati saya kayak nggak sanggup untuk mengatakan itu. Jadi saya terpikir, ya udahlah saya aja yang menyediakannya. Awalnya seperti itu. Ya udah saya coba buat, tapi gimana kalau kita gunakan dulu barang-barang yang bekas gitu kan. Dari situlah saya mulai membuat beberapa media pembelajaran dari barang-barang yang mungkin bisa saya daur ulang gitu, ngajak ke siswa-siswa saya. Palingan saya hanya bilang besok bawa pensil yang memungkinkan untuk mereka bawa gitu. Awalnya dari situ. Kemudian lama-kelamaan saya juga bagaimana ini ruang kelas biar mereka nyaman gitu kan. Saya ubah jadi
kondisi yang juga saya suka dan mereka nyaman belajar. Kebetulan memang saya suka dengan DIY gitu ya, buat sesuatu gitu kan. Nah, saya ajak mereka buat dan ternyata orang tua juga suka gitu kan. Jadi kan kayak ada motivasi. Selanjutnya ya terus menerus saya buat sesuatu dan saya berpikir saya posting, awalnya iseng-iseng saya posting deh gitu kan. Ternyata viewsnya banyak gitu. Lama-kelamaan saya juga termotivasi dan membuat yang lainnya gitu. Oke, jadi memang motivasi awalnya Rangga dari keresahan nih, dari keresahan Iya, sebagai benar. seorang guru gitu ya. Iya. Memang guru nih banyak kali masalah apa cemana ini. Kira-kira gitu. Kalau tadi kan Bang Denny karena mungkin permasalahan-permasalahan ya Bang yang mungkin sulit diatasi menjadi seorang guru gitu ya. Dan tadi kalau dari Katari sendiri bagaimana keresahan dari kondisi dan situasi anak-anaknya benar. gitu ya Kak. Jadi untuk perlengkapan yang Kakak fasilitasi itu pure dari kita katakan komisi sendiri atau adakah dana bantuan dari sekolah? Awalnya dulu karena saya kebetulan ada tugas gitu kan, ada tugas membuat video pembelajaran yang mana saya punya program-program untuk masalah anak yang kurang berminat untuk membaca. Jadi saya punya program membuat sudut baca di kelas, pohon literasi gitu kan. Itu karena memang itu untuk kepentingan saya ya saya buat pakai dana pribadi yang mana manfaatnya bisa ke mereka juga gitu kan. Nah lama-kelamaan saya berpikir saya juga nggak mungkin nih mengeluarkan dana pribadi terus menerus, gimana saya cari akal lah gitu ya kan. Ya saya minta juga ke atasan gitu kan, Bu gimana kalau soal ini ya ada sebagian, cuman kan nggak mungkin pure untuk kelas saya aja gitu ya kan. Ya kita berbagi gitu kan, ada dana dari saya. Kebetulan juga untuk beberapa orang tua siswa kita juga koordinasi. Ya seperti saya kebanyakan perlunya tuh biasanya kardus bekas. Saya biasanya buat di grup paguyuban ya atau grup kelas gitu kan. Bapak ibu yang punya kardus bekas boleh besok dibawa ke anaknya ya, atau anaknya bawa ya minta tolong karena kita mau buat media pembelajaran. Kira-kira gitu. Tapi yang kalau yang mengeluarkan biaya lebih biasanya memang saya sediakan, atau yang masih bisa disediakan oleh sekolah seperti kayak kertas origami gitu ya. Itu saya minta dari sekolah. Oke, jadi memang memanfaatkan barang-barang yang ada Iya, gitu ya. benar. Nah, ini pemirsa kita bisa ngeliat nih, ini dia hasil karya ya dari Katari. Ini memang harus apa ya? Tiap hari berkolaborasi membuat sesuatu hal yang baru ya Katari ya. Sebenarnya bukan setiap hari sih. Jadi saya kan lihat ini pembelajaran apa nih untuk besok atau di minggu depan. Nah, di materi-materi tertentu media apa sih yang saya buat yang bisa buat mereka tuh menarik, tertarik, nggak bosan gitu ya pembelajarannya. Oh ini di materi ini saya bisa buat ini nih. Jadi nggak setiap hari ya gitu kan. Dilihat juga kondisinya, materinya apa, pembelajarannya apa gitu. Tapi unik ya, itu kan kayak bisa jadi hiasan-hiasan atau pajangan-pajangan di kelas gitu ya. Iya benar sekali. Dan menariknya Putri, Kenapa dari tuh? sebuah keresahan jadi kreativitas kayak gini. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Katari gitu. Tapi kalau boleh tahu nih jurusan Katari apa, pendidikan apa? Waktu kuliah ya, memang jurusan saya pendidikan guru sekolah dasar. Oh, PGSD. Ya memang kelihatan gitu ya, muka-mukanya adem gitu ya, Bang ya. Kalau Bang Sabar gitu ya. Sabar gitu ya. Kalau Bang Denny sabar nggak? Sabar. Sabar. Buktinya masalahnya aja dibagikan ya kan? Iya, jadi kalau mau jadi guru itu ya harus sabar. Kalau nggak mau sabar ya nggak usah jadi guru gitu. Intinya itu ya, Bang. Iya. Kalau Bang Denny sendiri udah berapa tahun Saya jadi guru? Sudah 12 tahun ini jadi guru. Ya kita melihat banyak karakter anak-anak ya kan, macam-macam anak-anak. Ada yang anak-anak yang bisa kita kasih tahu satu kali langsung mengikuti instruksi, ada yang harus berkali-kali. Nah itulah melatih kesabaran gitu. Jadi itulah yang saya bagikan kepada teman-teman guru khususnya gitu kan, bahwa yang mau jadi guru ya harus seperti itu, harus bisa nahan sabar, harus bisa nahan emosi, harus bisa punya banyak topeng. Artinya artinya kalau kita di rumah lagi bad mood gitu kan, nggak boleh dibawa ke sekolah gitu kan. Jadi ketika sampai di sekolah, buka topeng bad mood kita ganti topengnya untuk anak-anak gitu. Bener sih. Bersandiwara lah kita. Jadi ternyata sekolah ini panggung sandiwara Panggung gitu ya? sandiwara. Oke, ini juga ada visual dari Bang Denny ya. Kalau Ini kita dia. mau jadi guru yang benar-benar disenangi semua siswa-siswi kita di kelas.
ia adalah memiliki kesabaran yang besar. Wih. Sabar itu Harus yang sabar, penting. memang harus sabar. Kalau Ya. anak-anak kita belum paham materi pelajaran, walaupun kita sudah berkali-kali menjelaskannya. Sabar kalau anak-anak kita nggak mengerjakan PR-nya berhari-hari, berminggu-minggu. Kenapa? Sabar juga kalau anak-anak Sabar terlalu ya. bahagia sehingga kelas Nggak sabaran lalu ramai. anaknya. Sabar kalau Astagfirullahaladzim. Oke, tepuk tangan dong. Sebenarnya itu udah hampir gak sabar ya Bang ya? Udah mau murka gitu ya. Tapi kalau mungkin ide-ide seperti itu kan hal-hal kecil sebenarnya. Hal-hal kecil yang orang tidak pernah berpikiran itu bisa menjadi sebuah konten yang menarik. Idenya tuh dari mana biasanya Bang? Ya, ide kadang muncul ketika kita berada di kelas, ketika sama anak-anak gitu kan. Anak-anak melakukan hal yang bisa membuat kita bisa emosi, bisa marah dan segala macam. Ya munculnya dari situ. Tinggal lagi kita, kalau saya pribadi, saya tulis naskahnya dulu, baru saya ambil videonya gitu. Saya lebih sering sih mengambil membuat konten itu tidak bareng peserta didik gitu. Oke, kenapa tuh Bang? Karena kalau saya ya termasuk juga Kak Tari juga, kalau kita mau ngambil video yang memperlihatkan wajah anak itu biasanya kita minta izin dulu sama si orang tua. Kita minta izin sama orang tua bahwa saya mau buat konten video seperti ini apakah diizinkan. Nah, ada satu konten saya itu tentang keberagaman siswa saya di kelas. Nah, itu saya benar-benar karena mau menampilkan wajah anak-anak gitu kan, yang akan ditampilkan satu persatu, itu saya minta izin dari orang tua dalam bentuk surat. Saya minta izin dulu ke kepala sekolah, kemudian saya kasih surat itu kepada anak-anak untuk ditandatangani orang tua gitu. Oke, apakah izin itu termasuk kewajiban yang sudah tertuang dalam peraturan di sekolah atau memang inisiatif dari guru-guru aja? Kalau saya pribadi sih prinsipnya karena tidak semua orang tua seneng anaknya diekspos gitu kan. Kadang kan ada akun-akun orang tua juga yang ketika memposting wajah anaknya ditutup gitu kan. Itu artinya bahwa dia tidak nyaman, orang tua ini tidak nyaman anaknya disebarkan di sosial media gitu. Kalau makanya untuk dari itu saya minta izin langsung lah gitu melalui surat itu. Oke, jadi ketika si orang tua tidak mengizinkan, maka ya mohon maaf si anak itu tidak berada di dalam video gitu. Dan pasti Kak Tari juga melakukan itu gitu kan. Berarti lebih karena privacy ya. Iya, Kita benar. harus menjaga privacy Bener, orang. karena nggak semua orang mau kan Putri. Iya benar, nggak semua orang mau dan nggak semua orang tua suka gitu ya. Takutnya nanti ada hal-hal yang akhirnya tidak mengenakan hati Iya, orang tua. benar, Jadi benar. kita jadi guru juga makin banyak nih masalahnya. Udah tadi ada masalah gitu ya di kelas panggung sandiwara gitu. Kira-kira Rangga apa nih yang mau ditanya lagi? Ada nggak Ada lagi nih, pertanyaannya? banyak kali gara-gara Bang Denny sama Kak Tari ini dari keresahan jadi kreativitas. Tapi kira-kira dari keresahan di kelas ada nggak yang dijadikan suatu konten gitu? Dari anak-anak yang mungkin dia super aktif atau dari anak-anak yang terlalu pendiam, pernah nggak dijadikan konten gitu? Atau memotivasi orang-orang nih untuk seperti Bang Denny sama Kak Tari. Ya. Tapi tahan dulu, boleh tahan dulu ya. Kita comeback sejenak pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, saksikan kami tetap di Pojok Komunitas. Halo Sobat Komunitas, masih bersama kami di Pojok Komunitas. Masih bersama Bang Denny dan juga Kak Tari. Katari, benar. Tadi kan ada sempat pertanyaan yang terputus, Yang terputus ya. Apa tuh pertanyaannya tadi? Boleh diulang Rangga, silakan. Boleh. Jadi ada nggak yang dijadikan suatu konten gitu? Dari anak-anak yang mungkin dia super aktif atau dari anak-anak yang terlalu pendiam, juga kalemnya kebangetan gitu. Iya benar. Nah, ada nggak kira-kira konten yang dibuat dari hal itu? Terinspirasi gitu ya, lebih terinspirasi. Ya. Siapa dulu nih kira-kira? Oke, boleh. Jadi kebetulan saya pernah membuat satu konten itu tentang bullying, yang mana itu juga menjadi salah satu keresahan ya kalau kita bilang ya, di apalagi banyak tuh anak siswa sekolah dasar yang mengalami kasus kekerasan seperti itu. Nah, yang mana kalau yang saya lihat di kasusnya di peserta didik saya, banyak yang mengatasnamakan bercanda.
bercanda, tapi sebenarnya dia tidak menyadari bahwa dia sedang menjadi pelaku gitu ya. Oke. Dia bercanda bersama temannya, tapi sebenarnya dia sedang menjadi pelaku kekerasan itu sendiri gitu. Jadi saya karena membuat konten mengedukasi siswa saya terkait hal itu gitu. Jadi saya bilang bahwasanya kekerasan itu kamu kadang tidak menyadari dari sebuah candaan, baik itu candaan mengenai fisik atau candaan mengenai orang tua gitu kan, candaan berupa misalnya dia bilang kurang pintar atau kondisi kulit gitu-gitu. Jadi saya bilang dari hal-hal yang seperti itu kamu tidak sadari bahwa itu adalah sebuah candaan, kamu tidak menyadari bahwa itu bisa saja menyakiti perasaan teman kamu gitu kan. Nah jadi saya katakan juga kepada teman-temannya gitu kan, atau siswa-siswa yang lain yang merasa dirinya itu tersakiti, lawan saya bilang. Jadi jangan menjadi korban, saya bilang gitu kan. Sesuatu yang mungkin bisa kamu lawan gitu. Jadi apalagi kalau sudah berkaitan dengan fisik, kamu tersakiti gitu kan. Jadi saya mengedukasi untuk hal-hal itu kepada siswa-siswa saya. Banyak yang memang tidak menyadari akan hal itu gitu kan. Main bersama teman hanya sekedar jegel kaki gitu atau dorong-dorongan, tapi kita tidak tahu bahwasanya dengan dorongan tadi itu tiba naasnya dia terjatuh, terluka. Dia bilang tidak sengaja, bercanda, tapi belum tentu orang tua bisa menerima gitu kan. Nah, jadi saya mengedukasi tentang hal itu. Boleh bercanda tapi jangan kelewatan, boleh bermain tapi jangan kelewat batas. Jadi ada hal-hal yang mungkin kamu harus tahu batasannya. Itu saya jelaskan soal itu. Jadi memang sih sekarang apalagi konflik terkait dengan bullying ini awalnya karena berkedok bercanda tadi itu ya. Dianggap lucu-lucuan, padahal juga menimbulkan kekerasan jatuhnya. Kadang kita juga kalau nongkrong sama teman-teman gitu ya, Iya, ada kadang satu orang, nyinggung dikit. iya kadang ada satu orang yang jadi pelaku dan ada jadi korban gitu. Semuanya ketawa dan kadang kita yang menjadi korban pun tertawa juga gitu. Padahal itu sebenarnya menyakiti hati kita gitu ya. Tiba udah masuk kamar langsung nangis gitu ya. Dan bisa saja pelakunya itu dulunya adalah korban. Benar. Sakit hati, dendam mungkin kan, sehingga dia akan membalas perbuatan temannya. Gitu. Jadi memang ya ada yang menjadi pelaku, korban, bahkan yang jadi korban itu akan jadi pelaku gitu. Begitu saja terus gitu ya kalau misalnya. Apalagi yang sekarang ini lagi viral. Kenapa tuh? Gurunya yang dijadikan korban. Iya, benar. Nah itu gimana Bang Denny pandangannya sebagai seorang guru? Biasanya kan mengedukasi ya terkait masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Ini sekarang Bang, gurunya pula yang jadi korbannya. Kan nggak mungkin kata Bang Denny tadi sabar. Apa nih yang harus dibuat nih kira-kira nih? Iya, kalau ya seperti yang kata Kak Tari tadi ya, kita harus terus mengedukasi kepada siswa peserta didik khususnya bahwa bullying itu perundungan itu nggak cuman kamu mukul apa segala macam. Ketika kamu berkata aja, ngomong aja ke lawan bicara kamu dan itu menyakiti hati lawan bicara kamu, itu udah termasuk perundungan gitu kan. Udah termasuk bullying, apalagi yang langsung main fisik dan segala macamnya gitu kan. Itu pasti udah termasuk banget lah gitu kan. Nah, sebenarnya kalau saya juga mengedukasinya itu kepada orang tua. Nah, kepada orang tua juga bagaimana, karena kita di sekolah ini guru hanya beberapa jam aja. Anak-anak itu lamanya itu sama orang tua di rumah. Kalau si orang tua tidak pernah mengkontrol tontonan si siswa khususnya ya kan di rumah, mereka ya terus-terusan semua jenis video bisa ditonton mereka tanpa harus dikontrol orang tua. Makanya kita sebenarnya sebagai guru pengen banget orang tua itu ikut bekerja sama kita dari sekolah, di rumah juga dibantu dilanjutkan gitu. Karena kalau langsung dilepas aja ya sama aja kita yang ajarin di sekolah itu tidak berhasil sama sekali di rumah gitu. Kadang sebenarnya serba salah gitu nggak sih jadi guru Bang? Kadang kalau dulu mungkin ya masih zaman kita ya Rangga, kalau misalnya dipukul atau dicubit itu karena memang orang tua tuh ya itu memang kesalahan kamu gitu. Tapi kan sekarang bahkan sampai sudah ke pihak yang berwajib gitu. Apa sebenarnya yang harus dilakukan Bang Denny dan juga Kak Tari, kita sebagai seorang guru? Gimana tadi?
Sebenarnya balik lagi, tidak berhenti mengedukasi ke orang tua tadi. Jadi baiknya sih antara guru, orang tua, mungkin kepala sekolah harus saling kolaborasi gitu ya, bekerja sama. Balik lagi seperti yang tadi kata Kak Denny, mengajari siswa atau mendidik siswa nggak hanya tugas guru, tapi juga orang tua gitu. Oke, mungkin Rangga nih ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab kira-kira? Karena Rangga ini salah satu konten kreator juga. Oh gitu. Waduh, tapi harus banyak belajar nih dari Bang Denny sama Kak Tari nih. Kan emang akan jadi guru juga. Oh, gitu. Kita kan semua sebenarnya guru ya. Iya, guru-guru di keluarga kita masing-masing paling tidak kecilnya itu gitu kan. Tapi ada satu pertanyaan nih. Kenapa tuh? Apa itu? Kira-kira untuk menjadi seorang guru, tapi kita nggak ada platformnya. Kan kalau misalnya Bang Denny, Kak Tari, itu ada platformnya Iya, tuh, bener. ada sekolah. Kira-kira nih, kalau Rangga pengen jadi guru, kira-kira jadi guru yang bagaimana nih? Apalagi kan sekarang ada media, content creator. Kira-kira harus buat konten kah? Atau nyari masa untuk diajarin gitu? Iya, karena kita nggak punya wadahnya gitu ya, Iya, Rangga ya. padahal sebenarnya pengennya untuk Pengen sharing, bener. berbagi pengalaman, atau bahkan ngajarin. Iya, itu gimana kira-kira? Ya contohnya kayak kami ini kita membentuk sebuah komunitas. Ini komunitas kita guru kreator konten itu juga termasuk sebuah sekolah bagi kami gitu kan. Dimana kami di situ saling berbagi ilmu bersama dengan teman-teman guru kreator konten di Sumatera Utara ini. Jadi kita berbagi bagaimana caranya untuk mencari ide-ide, gimana caranya mengedit dan segala macam. Itu termasuk juga kalau menurut saya itu menjadi wadah kita yang hobi mengajari atau yang hobi belajar gitu juga sih. Komunitas-komunitas lah Kak, Bang Rangga gitu. Komunitas Berarti lebih ke ya. komunitas ya. Ya, jadi kita harus mencari sebuah komunitas yang bermanfaat gitu. Benar-benar yang benar positif. Nggak usah nongkrong-nongkrong ngarang ngidul, nggak ada. Iya benar. Nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi carilah komunitas-komunitas yang memang bisa memberikan dampak value untuk kita. Bisa menyalurkan. Bener, bisa menyalurkan juga. Tapi kalau Kak Tari ya, konten-konten seperti apa yang kakak buat gitu? Pernah buat konten apa? Kan edukasi nih terkait mungkin dengan prakarya lah kita katakan ya, prakarya. Pernah buat prakarya apa sih Kak? Mungkin yang sampai meledak viewersnya waktu itu? Sebenarnya salah satunya yang tadi ya, yang Iya. piramida 38 Piramida provinsi. itu tadi ya? Iya, benar. Jadi kebanyakan sih sebenarnya awalnya saya yang mencari inspirasi gitu kan. Saya yang mencari inspirasi di mungkin sosial media, lama-lama dari saya mencari inspirasi, saya terinspirasi dan saya membuat gitu kan. Nah, ternyata yang saya buat itu juga menjadi inspirasinya orang lain gitu. Jadi kalau yang dari views saya itu rata-rata dia mencari media pembelajaran yang berhubungan dengan keanekaragaman suku bangsa. Itu biasanya kalau dari saya itu banyak sekali viewsnya gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan media-media itu yang unik. Kalau saya bisa bilang yang uniknya tuh gimana? Yang dia jarang ditemuin di yang lain, tapi mungkin ada di konten saya gitu. Bener-bener. Ini buat apa nih? Itu buat televisi, jadi televisinya itu jadi kayak siaran tata surya gitu. Oh, gitu. Jadi ini maksudnya manfaatnya salah satunya ya. Kadang kan ada sekolah yang mungkin tidak ada fokus gitu ya. Jadi ini bisa kita gunain gitu kan. Ini juga pakai barang bekas hanya dari kardus. Oh, berarti bisa. Iya, itu bisa putar gitu ya. Iya, benar. Gambarnya bisa ganti-ganti. Tapi ini Kak Tari buat sendiri atau barengan sama siapa gitu? Anak-anak kah? Tentunya dibantu siswa juga. Cuman ada beberapa mungkin siswa hanya bantu sedikit karena kan ini nggak fokus di jam belajar gitu kan. Karena akan habis nanti waktu belajarnya untuk buat media ini gitu. Jadi di waktu istirahat kadang mereka mau bantu boleh. Tapi ada juga di season pas pembelajaran materi mereka juga buat gitu. Tapi Jadi- kalau kita lihat memang ini belajar sambil bermain ya. iya benar. Tuh. Kalau yang ini benar. itu ngapain Kak? Kalau ini kami belajar sinonim dan antonim. Oh, Jadi saya sinonim. menggunakan media bantu berupa flashcard yang saya Oke. buat sendiri juga. Oh, buat sendiri Iya, juga. benar. Kreatif sekali ya. Kreatif sekali ya. Buat flashcard sendiri gitu kan. Jadi kebetulan bisa ada kan kita udah difasilitasi pakai Canva ya. Canva terus kalau guru juga ada akun belajarnya juga Iya, ya. benar-benar. Jadi kalau pakai Canva itu ada Canva edukasi gitu kan. Nah, jadi pakai Canva kita cetak sendiri. Kemudian ya udah aja siswa main
di kelas gitu. Kalau boleh tahu ide-ide dari mana nih ya Kak? Ide-ide. Karena kan banyak kali. Ya sebenarnya balik lagi karena kita pembuat konten tentunya kita melihat konten orang lain juga gitu kan. Tapi caranya di ATM, amati, tiru dan modifikasi. Oke, Gitu. tepuk tangan dong untuk konten-konten yang luar biasa sekali ya dari Kak Tari. Tapi memang kalau misalnya mau membuat sesuatu hal yang baru, nggak boleh mageran ya Kak ya? Iya benar. Kayaknya saya harus banyak berteman deh sama Kak Tari. Karena sebenarnya mageran anaknya Bang. Mageran. Wajib lah Putri. Kalau bisa tidur ngapain buat yang lain gitu. Tidur aja lagi gitu. Kalau mau jadi guru nggak bisa mageran gitu. Harus ya. rajin. Iya, karena Wajib harus rajin. buat media pembelajaran. Sebenarnya banyak guru-guru kita itu terus khusus di Sumatera Utara itu banyak membuat media pembelajaran, hanya saja mungkin tidak didokumentasikan dalam bentuk video. Sebenarnya guru-guru kita kan sangat-sangat kreatif gitu. Cuman kami dari guru kreator konten membuat videonya itu supaya menjadi inspirasi lah untuk teman-teman guru yang lain. Ya kayak saya juga mencari ide-ide pembelajaran itu kadang ya juga dari reels guru-guru yang di seluruh Indonesia gitu kan, apa yang bisa kita ATM tadi yang kata Kak Tari gitu. Nah, karena tentunya ya Rangga, Kak Tari dan juga Bang Denny ya kita ngobrol dalam segmen pojok komunitas. Kita mau ngulik lebih dalam terkait dengan komunitasnya ini. Tadi kita sudah ngulik tentang kehidupan sehari-hari, konten-konten apa aja sih yang dibuat Kak Tari dan Bang Denny. Kita mau tahu nih komunitas apa yang akhirnya Kak Tari dan Bang Denny ikuti gitu sehingga bisa tetap aktif dan juga bertemu banyak orang, banyak guru-guru konten kreator. Silakan. Siapa nih? Saya. Siapa ayo? Oke, jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir tahun lalu itu kami, saya juga, Kak Denny juga gitu kan, ada mengikuti satu workshop gitu ya, Workshop. yang diadakan oleh BBGP Sumut gitu. Oke. Jadi mereka mengadakan workshop terkait guru kreator konten gitu, pembuatan konten, yang mana itu mengumpulkan guru-guru yang memang suka membuat konten gitu. Jadi ada seleksi, kemudian terpilihlah sekitar 45 orang guru dan kami difasilitasi, dikasih wadah, di situ kan terbentuklah itu guru kreator konten yang mana juga ada pengurusnya dan keanggotaannya. Nah, guru kreator konten itu juga sebelumnya sudah ada di pusat gitu ya, sudah ada di nasional, kemudian dibentuklah per daerahnya gitu di beberapa provinsi, salah satunya Sumatera Utara itu. Nah, kami berdua ini tergabung di komunitas GKK Sumut, Guru Kreator Konten Sumatera Utara gitu. Oke, GKK Sumut GKK berarti ya. Berarti itu memang komunitas untuk guru-guru yang memiliki konten. Iya. Kalau nggak punya konten nggak bisa. Namanya aja judulnya udah guru kreator konten gitu. Apa nih syaratnya untuk masuk GKK Sumut, Bang? Sama Kak Tari. Ada nggak kriteria khusus gitu? Harus Atau sabar gitu. harus jadi guru dulu ya. harus jadi guru? Harus memiliki konten gitu. Oke, ya. pertama harus jadi guru. Ya, yang kedua Harus punya konten. punya konten. Konten. Yang ketiga di Sumut. Sumut, oke. Iya, karena teman-teman kita di GKK Sumut ada yang dari Nias, ada yang Oke. dari Mandailing Natal, dari Langkat juga ada. Berarti ruang lingkupnya besar ya, Iya. Bang? ya? Yang besar. Satu Sumatera Utara namanya Satu Sumatera GKK Utara. Sumut gitu. Tapi pernah ketemu nggak? Kemarin lah. Iya, kemarin waktu kita di workshop itu ya. workshop yang dibuat oleh Balai Besar Guru Penggerak itu. Gitu. Oke, tapi kalau terkait dengan usia ada nggak batasan kira-kira? Tidak. Nggak ada. Nggak ada Ya kayak semuanya. saya yang paling muda. Paling muda berapa tahun yang lalu, Bang? Ya kan, tapi Pertanyaannya kalau misalnya guru content creators itu kan Bang, kira-kira itu dia harus pengajar SD kah atau SMP atau bahkan dosen ada juga? Nah, Yang penting guru. Guru. Yang penting guru, baik itu SD, SMP, SMA gitu kan. Yang penting dia seorang guru dan membuat konten. Gitu sih. Jadi sebenarnya Balai BBGP kemarin itu buat membuat formulir. Jadi banyak orang menurut BBGP banyak yang daftar tapi kita diseleksi hanya 45 orang saja kemarin yang jadi peserta workshop gitu. Dan itu ada dari TK, SD, SMP, SMA. Oke, jadi memang ada kriteria-kriterianya ya. Bang, tapi ya, sekarang ini kan guru itu banyak mungkin yang sudah kita katakan gaptek, guru-guru yang sudah lama sekali dia
susah untuk menggunakan gadget gitu ya. Apalagi sekarang kalau misalnya mau absen udah pakai gadget ya. Pasti gimana nih Abang melihat fenomena itu? Ataukah memang ada diajarin mungkin di kebijakan dari sekolahnya terkait bagaimana pengetahuan tentang konten, gadget dan lain-lain? Ada nggak kira-kira di sekolah sendiri difasilitasi? Kalau di kami, di sekolah saya itu biasanya guru memang harus mengikuti ya, sama kayak kita mengajar anak-anak zaman sekarang. Masa kita nggak mengikuti perkembangan zaman sekarang? Ya mau Benar. tidak mau, kita sebagai guru yang mungkin dulunya kita nggak menggunakan gadget, ya kita harus benar-benar harus belajar mengetahui itu, karena kan kita mau ngajarin anak-anak zaman sekarang yang apa-apa pakai gadget gitu. Karena perubahan zaman itu ya. Perubahan zaman, kita benar-benar harus ngikuti zamannya lah. Baik itu gurunya, siswanya juga gitu. Jadi nggak hanya siswanya aja yang belajar, tapi guru juga harus belajar Iya, sekarang benar, ini. benar. Waduh. Tapi di GKK Sumut, Bang, itu ada banyak kegiatan pastinya. Kira-kira apa aja nih yang pernah dibuat, atau GKK Sumut nih ngapain aja sih? Karena penasaran nih, karena kan komunitas, contohnya Rangga bergerak di pariwisata. Kalau di pariwisata kan fokusnya ke wisata, ke tempat-tempat makan, ke tempat-tempat wisata, ataupun yang seperti itulah. Untuk Kalau memperkenalkan gitu ya. Iya, benar. Iya. Kalau di GKK Sumut seperti apa kegiatan? Kebetulan karena komunitas kita ini baru beberapa bulan ini gitu kan terbentuk, kita memang sudah merencanakan pengen membuat workshop untuk teman-teman guru, baik itu pembuatan media pembelajaran. Kita lagi mendiskusikan gitu, membuat sebuah workshop lah yang tujuannya untuk guru-guru, baik apakah itu tentang 7 kebiasaan anak benar. Indonesia hebat ataupun baru media ini. pembelajaran gitu. Oke, jadi GKK Sumut ini sudah ada nasionalnya Sudah gitu ada. ya. Jadi baru mengadakan event pertama kali kemarin, workshop yang 40 orang itu. Iya. Itu dari berapa orang kalau Kakak Abang tahu? 40? Apakah Kalau sampai menurut ratusan? BBGP kemarin sekitar 700 atau 1000 gitu kalau nggak salah. 700. Jadi karena kapasitas yang di tempat itu nggak mencukupi banyak, jadi terpilihlah 45, termasuklah kami berdua gitu. Hebat dong berarti ini. Perlu diapresiasi, tepuk tangan dong pemirsa sekali lagi. Ya, dari 700 banyaknya peserta yang ikut dan kita duduk bersama dengan 2 orang di antara 45 berarti ya. Iya. 45 orang. Mungkin selain konten ada nggak kayak persyaratan administrasi yang menunjukkan kalau kakak abang itu benar-benar guru gitu? Apakah menunjukkan sertifikat dan lain-lain gitu? Karena saya bisanya juga bilang saya guru nih gitu ya. Putri jadi guru ya? Guru gitu, guru untuk anak-anak maksudnya, anak-anak nanti gitu. Untuk anak nanti. Ada nggak kira-kira persyaratan administrasinya? Tidak ada sih, paling nggak kita menyebutkan asal sekolah kita gitu kan, kemudian alamat aja sih ya, Alamat, ya. asal sekolah sih yang lebih utama Surat ya. tugas dari kepala sekolah. Surat tugas pastinya. dari kepala sekolah. Oh, ada Iya, surat ada tugasnya surat juga. tugasnya. Ya, jadi kita memang benar-benar ditugaskan gitu ya. Jadi ada surat tugasnya. Misalnya izin lah dari kepala sekolah gitu. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanya? Ada nih. Apa? Kan antara guru dan content creator itu jadi 2 profesi yang berbeda nih, Bang. Nah, kira-kira ada nggak jadi content creator itu jadi penghasilan tambahan kah, atau bahkan content creator sendiri itu jadi penghasilan utamanya gitu? Kalau gurunya ya udahlah, mau berbagi, mau sharing sama anak-anak, gimana tuh, Bang? Kalau di saya sebenarnya ya tetap tugas utama kita ya mengajar gitu ya kan. Kalaupun mungkin ada penghasilan tambahan itu kayak seperti bonus-bonus aja gitu ya kan. Di era digitalisasi seperti ini gitu lah ya kan. Kita diperkenalkan dengan menjual produk digital gitu lah namanya ya kan. Jadi saya di situ membuat beberapa tadinya membuat media seperti yang tadi ya, membuat media kan. Di awalnya banyak guru-guru yang tertarik gitu kan, guru-guru yang tertarik, saya juga mau dong seperti itu gitu kan. Filenya gitu kan, file pembelajarannya gitu kan, file gambar-gambarnya gitu, file LKPD kalau kita bisa bilang ya, lembar kerja gitu kan. Jadi banyak guru yang pengen punya juga gitu kan. Jadi saya membuat di profil
sosial media saya dalam bentuk Linktree gitu kan. Yang mau bisa download di sini. Awalnya saya buat free gitu, beberapa ada yang free dan sekarang saya buat ada yang berbayar juga gitu kan, tergantung tempatnya kan. Awalnya motivasi saya membuat berbayar itu tadi balik ke siswa saya, melihat kondisi dan keadaan siswa saya yang kurang. Jadi terkadang kan saya membutuhkan biaya nih untuk membeli sekedar kertas karton gitu kan, dan banyak-banyak hal lagi gitu kan. Jadi saya gini, gimana caranya saya dapat penghasilan yang bisa ngebantu siswa saya gitu kan, tanpa menggunakan dana pribadi lagi gitu kan. Jadi saya menjual produk digital melalui link gitu kan. Jadi memang hasilnya itu untuk anak-anak gitu benar ya. Sekali gitu kan. Benar-benar. Dan itu sebenarnya receh. 5.000 gitu ibaratnya gitu kan, 5.000 tapi itu berarti gitu. Oke, nah sebagai closing statement ya di segmen kali ini mungkin satu pesan Bang, satu pesan apa kira-kira untuk anak-anak muridnya? Kalau untuk anak-anak murid ya apa ya? Pesannya jangan malas belajar Jangan gitu ya. malas belajar, fokus, dengarkan apa gurunya. Kalau untuk teman-teman guru, pesannya sih tugas utama kita adalah mengajar, bukan membuat konten seperti itu. Benar sekali. Baiklah, terima kasih mungkin untuk Bang Denny dan juga Kak Tari yang sudah hadir langsung mengedukasi kita terkait bagaimana sih menjadi seorang guru tapi tetap menginspirasi dengan konten-kontennya. Semoga seluruh guru yang ada di Sumatera Utara dan juga di Indonesia tetap mampu menginspirasi anak-anak muda generasi-generasi saat ini. Terima kasih untuk Kak Tari dan Bang Denny, dan kini saatnya saya Putri Zain dan Saya Rangga. kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.